Itu sebabnya saya meyakini inilah yang menjadi pesan Tuhan untuk keberadaan jemaat GSCA Filipi di tempat ini. Di satu sisi yang lain, saya percaya pesan firman ini bukan hanya ditujukan untuk kita sebagai pemimpin. Karena ayat sebelumnya bicara tentang pemimpin, tapi ini juga ditujukan untuk seluruh jemaat. Kalau saudara sebagai jemaat merindukan Yesus Kristus tidak berubah dalam hidupmu, dari kemarin, hari ini sampai selamanya, kuasa, kasih, dan keberadaannya akan terus nyata dalam hidupmu. Tidak ada cara lain. Bilang, tidak ada cara lain. Aku harus mulai meneladani kehidupan iman pemimpinku. Di satu sisi ayat ini memberikan tekanan buat kita para pemimpin. Oh, artinya aku sebagai pemimpin harus bisa memberi contoh iman. Kan gitu, betul ya saudara ya? Sebagai pemimpin aku harus hidup sebagaimana Yesus perintahkan untuk aku menjalani hidupku. Sebagai pemimpin aku harus pastikan kehidupan sehari-hariku memanifestasikan firman dan arahan-arahan yang Roh Kudus berikan. Tapi kemudian setelah kita sebagai pemimpin terus mengerjakan apa yang menjadi porsi dan bagian pemimpin, tugas pemimpin yang berikutnya adalah memastikan seluruh jemaat, bilang seluruh jemaat, boleh senggol kanan kiri, bilang artinya termasuk kamu. Loh ini kok pada diem semua ya apa? Disuruh nyenggol ini loh, disenggol. Yang di atas juga boleh. Oh caranya jauh-jauh kali ya, kalau gitu dijemit gitulah. Di apa ini? Ditepuk itulah. Artinya termasuk kamu. Sambil ngomong, artinya termasuk kamu. Ini kok saya kayaknya khotbah sama 2 baris di depan doang. Yang belakangnya mana ini? Bisa kasih respon nggak kira-kira? Amin. Oke. Boleh ditepuk terus bilang artinya termasuk kamu. Nah, gitu dong. Mulai. Yes. Haleluya. Tuhan menghendaki agar sebagai seorang pemimpin kami membangun kehidupan sehari-hari kami sesuai dengan prinsip firman. Sehingga ketika jemaat melihat kehidupan sehari-hari pemimpin, jemaat melihat ada Kristus yang nyata di sana. Di sini bukan lagi Stephen, bukan lagi Ibu Pendeta Sarah atau Pak Tri, atau Ibu Pendeta Olin, atau Ibu Pendeta Priska, bukan lagi. Tapi Kristuslah yang harus nyata dalam hidup kami. Setuju ya? Amin ya? Di sisi yang lain, Alkitab memberikan penegasan sebagai jemaat. Engkau harus belajar mengingat pemimpinmu. Orang-orang yang sudah menyampaikan firman Allah kepadamu. Lalu ayat yang ke-7 mengatakan, perhatikanlah akhir hidup mereka. Nah ini terjemahannya rada kurang pas. Karena kalau ditulisnya perhatikan akhir hidup mereka, artinya orangnya udah mati nih. Nah kalau udah mati buat apa? Mana yang bisa diteladani sudah lewat. Tapi saya membaca dalam Alkitab berbahasa Inggris. Dalam terjemahan New English Translation ditulisnya dengan kata-kata seperti ini, reflect on the outcome of their life. Perhatikanlah, jadikan sebagai cerminan semua outcome, semua hasil buah-buah yang sudah mereka munculkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin saudara berkata begini, sebagai pendeta, wah dekat sama Tuhan, tidak pernah punya masalah. Sebetulnya bukan kalau dekat Tuhan tidak punya masalah, sebetulnya begini, dengan orang hidup dekat pada Tuhan, akan ada banyak tuntunan Roh Kudus yang terjadi, yang diberikan. Dan ketika pemimpin taati, menjauhkan dirinya dari masalah. Jadi bukan tidak ada masalah, tapi masalah dibikin jauh. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga akan memberi kuasa untuk kita menaklukkan masalah. Nah Tuhan menghendaki saudara sebagai jemaat mencontoh buah-buah yang sudah dimunculkan oleh para pemimpin. Bagaimana pemimpin menghadapi masalah keuangan,
doa, diperangi, ditaklukkan, lalu kemudian pengeluarannya diatur. Nah, ini bagian dari contoh iman yang seharusnya diteladani oleh jemaat. Cuman 2 orang yang amin. Jadi saya mau setiap kita sebagai jemaat mulai belajar menyadari, reflect on the outcome of their life. Contohlah, jadikan sebagai cerminan dalam hidupmu buah-buah yang sudah mereka hasilkan, and imitate their faith, dan contohlah iman mereka. Tuhan mendorong, Tuhan mengendaki agar setiap saudara sebagai jemaat, setiap kita sebagai orang percaya, kita belajar mengadopsi. Katakan, aku harus mencontoh, aku harus mengadopsi dasar keyakinan iman yang dimiliki oleh pemimpinku. Nah, masalahnya kadangkala kita itu berpikir gini, saudara, namanya nyampein firman ya sampein saja. Tentang masalah saya mau terima atau tidak bukan urusan Pak Pendeta. Nah, ini masalahnya. Keakuan, kemanusiawian kita mengatakan, aku ingin merdeka, aku ingin menjalani hidup sehari-hariku seperti yang aku sudah rancangkan, seperti yang aku inginkan. Sementara ayat firman ini menegaskan, tidak bisa. Kamu harus mencontoh kehidupan dari pemimpin. Alasan sampai hari ini ayat yang ke-8 tidak terjadi dalam kehidupan sebagian jemaat, disebabkan karena jemaat itu sendiri yang keras kepala, tidak mau mencontoh iman dari pemimpinnya. Banyak jemaat yang masih berkata begini, loh ya itu kan pemimpin, wajar imannya ciamik. Sementara saya kan jemaat biasa, ya saya pasti lemah, masih punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Nah, inilah jalan berpikir salah yang harus kita buang dalam hidup kita. Coba ngomong sama-sama mulai hari ini. Yang keras semua yang di atas juga. Kan saya khotbahnya bukan cuma sama yang di bawah, sama yang di atas juga. Oke? Yang di atas sama-sama ucapkan dengan suara yang keras. Mulai hari ini aku akan pastikan kehidupan iman yang dicontohkan oleh pemimpinku akan aku teladani. Amin. Mungkin saudara bilang, wah Pak, susah itu, sulit itu, punya kehidupan iman yang besar seperti Bu Sarah. Itu tidak gampang itu. Loh, buat Bu Sarah sendiri juga tidak mudah. Tapi karena pertolongan Roh Kudus, yang sulit jadi mudah. Nah, kalau Roh Kudus menolong Ibu Sarah, kira-kira Roh Kudus menolong saudara nggak? Yang di atas kira-kira Roh Kudus menolong saudara juga nggak? Kalau ditolong Roh Kudus, kira-kira masih sulit atau jadi gampang? Gampang. Jadi buang semua pikiran, iman saya masih kecil. Loh, kalau sudah tahu imannya masih kecil, ayo kita tumbuhkan, kan gitu saudara. Betul ya? Setuju ya? Jadi dalam hal ini saya mendorong semua saudara untuk mulai menyadari masanya sudah tiba. Tuhan akan membawa setiap kita masuk dalam kehidupan iman yang supernatural, masuk dalam kehidupan iman yang ilahi. Dan ini waktunya, bilang ini waktunya Tuhan membangkitkan kehidupan jemaat dalam kuasa Roh, sehingga katakan seluruh jemaat hidup dalam keilahian Tuhan. Yesus Kristus tidak berubah dalam hidup jemaat hari ini dan hari-hari ke depan. Kuasa Tuhan akan terus nyata dalam hidupku. Yang percaya katakan, terjadilah.